I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Ya, sebelum kita akan lebih lanjut lagi membahas pada pembahasan teori dari Abraham Maslow, kita akan belajar terlebih dahulu dari definisi kepribadian ini. Secara umum, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada diri seseorang jika berhubungan dengan orang lain atau dalam menanggapi suatu keadaan. Kepribadian juga sering diartikan atau dihubungkan dengan ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Oleh karena itu, definisi kepribadian menurut pengertian sehari-hari merujuk pada bagaimana individu tampil atau menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Istilah kepribadian adalah suatu keseluruhan yang sangat luas, sehingga mungkin definisi tersebut berlaku bagi semua orang. Dan kepribadian juga merupakan latar belakang dari corak perilaku seseorang. Dalam teori Abraham Maslow mengedepankan dari teori aliran humanistik, di mana teori humanistik ini adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia yang artinya adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan sudut dari si pengamat. Sebagai makhluk hidup, manusia dalam dirinya sendiri harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Adapun dinamika kepribadian dari Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik, antara lain adalah yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebutuhan kontribusi terhadap survival. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi, baik fisik maupun psikis. Jadi itu adalah beberapa karakteristik dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada struktur kepribadian dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak netral. Dasar dari teori Maslow ini yaitu humanistik, yang menitikberatkan pada ranah kesadaran. Selain itu, menyesuaikan dengan kapasitas bawaan dari individu yang menjadikannya sebagai ciri untuk individual. Individu yang dikaji oleh Maslow ini merupakan orang yang sehat dan kreatif, bukan seperti yang dikaji oleh psikoanalisa, yaitu orang sakit atau abnormal. Struktur kepribadian Maslow ini berupa kebutuhan-kebutuhan individu yang dapat dijelaskan ke beberapa bagian. Kebutuhan ini merupakan dorongan bagi manusia untuk berperilaku. Kebutuhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan dasar atau basic needs. Kemudian yang kedua ada kebutuhan meta atau meta needs. Yang pertama, kebutuhan dasar merupakan kebutuhan karena kekurangan. Kebutuhan dasar ini meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan meta atau meta needs, yaitu kebutuhan untuk perkembangan. Meta kebutuhan ini meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesadaran, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar lebih kuat daripada meta kebutuhan, namun meta kebutuhan dapat disubstitusikan atau diganti. Kebutuhan dasar dan meta kebutuhan itu merupakan instinktif yang melekat pada diri manusia. Selanjutnya ada konsep hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Dalam konsep hierarki kebutuhan terdapat 5 tahapan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama ada konsep
kebutuhan fisiologis atau basic needs. Dalam kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik, yaitu bersifat menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik. Kebutuhan fisiologis berisi kebutuhan-kebutuhan primitif manusia yang bersifat kuat dorongannya untuk dipenuhi, seperti makan, minum, kebutuhan akan glukosa, kebutuhan akan seks, dan kebutuhan akan nutrisi. Sebagai contoh, melalui pengonsumsian makanan dan air, maka tubuh mencoba untuk memelihara berbagai macam keseimbangan dalam darah dan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua ada kebutuhan keamanan atau secure and safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua ini dalam teori Maslow meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari adalah menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, maka muncullah kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Hal-hal yang termasuk kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan reputasi, martabat, bahkan dominasi. Dan kebutuhan yang terakhir yang mencakup kebutuhan pemenuhan diri, yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Setelah keempat kebutuhan dasar terpenuhi, maka muncullah kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan meta yang berupa kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengoptimalkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam dirinya. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya dan menjadi kreatif dan bebas dalam mencapai puncak potensi dirinya. Manusia yang telah mampu memenuhi kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya akan menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dan diri kebutuhan yang tidak diketahui oleh semua orang, dan mampu mengekspresikan kebutuhan dasar manusia secara alami. Dalam 5 kebutuhan aktualisasi ini, tentu masing-masing pribadi akan mencakup fase-fase atau tahapan-tahapan tertentu dalam kebutuhan yang akan diperoleh dari kehidupannya. Dengan kebutuhan dasar mencakup keamanan fisiologis, kebutuhan psikologis yang mencakup penghargaan dan rasa memiliki cinta, dan kebutuhan yang paling tinggi atau yang biasanya paling sulit dicapai oleh seseorang yaitu kebutuhan pemenuhan diri atau aktualisasi diri. Itulah konsep dari hierarki kebutuhan manusia yang mencakup 5 tahapan, namun dalam tahapan ini tentu mempunyai masing-masing problem dari setiap manusia dalam mencapai proses pemenuhannya. Dalam konsep hierarki kebutuhan ini yang dicetuskan oleh Abraham Maslow juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu kekurangan dari teori ini adalah bahwa tidak semua individu berpikir dengan cara yang sama, sehingga untuk beberapa individu kasih sayang dan rasa hormat sosial lebih penting daripada kebutuhan keselamatan. Kemudian hierarki Maslow juga gagal memperhitungkan individual difference. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa setiap manusia mengalami kebutuhan dalam urutan yang ditentukan Maslow. Faktanya hanya ada sedikit bukti empiris serta yang mendukung teori tersebut, karena sangat sulit untuk mengukur kepuasan yang didapat seseorang setelah memenuhi setiap tingkat kebutuhan karena sifatnya subjektif. Teori ini juga kurang tepat mengenai jumlah kepuasan yang harus dialami setiap individu sebelum kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi akan muncul, karena sebagian orang akan puas bahkan setelah memenuhi kebutuhan fisiologis dan safety, sementara sebagian orang tidak akan terpuaskan dengan memenuhi semua tingkat kebutuhan. Jadi dalam kesimpulan ini, tingkat kebutuhan ini yang dialami oleh masing-masing individu akan saling berbeda satu sama lain. Itulah konsep dari hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Terima kasih.